Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'du. Jamaah muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita dalam ketaatan, salah satunya yaitu dalam majelis ilmu rutinan, di mana kita setiap Kamis malam Jumat membuka salah satu warisan ilmu dari di antara para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu kitab Minhajus Salikin. Dan kita akan melanjutkan terkait dengan solat-solat tatawwu atau bagian-bagian dari solat-solat sunnah, karena pada hakikatnya solat termasuk dari bagian syukur terbesar hamba kepada Rabbnya. Karena syukur itu punya makna kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan ketundukan, dengan sikap patuh. Itu bagian dari definisi syukur. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan salat, kok kemudian kita melaksanakan, berarti kita masuk dalam kategori sedang bersyukur. Ya. Berarti bersyukur dengan hati bisa. Ya, dengan keyakinan tauhid kita, iman kita, ya, keyakinan kita jauh dari berbagai macam noda-noda syirik dan kekufuran, yaitu bagian dari syukur hati. Syukur lisan, ya, dengan kita senantiasa zikir, ya, ingat Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, nah, itu bagian dari syukur lisan. Salat sama, cuma dia bukan lisan lagi. Ya, dari ketetapan hati, dari lisan bacaan-bacaan sholatnya sampai gerakan-gerakannya. Maka dahulu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada beberapa para sahabat, kamu mau apa? Kamu mau apa? Maksudnya Nabi dunia. Ya, mau dirham berapa, mau dinar berapa. Nah, ada seorang sahabat yang meminta, ana fariquka fil jannah ya Rasul. Aku menjadi orang yang dekat membersamaimu di surga. Ini cerdas ini. Ya. Padahal yang dimaksud Rasul itu dunia aja. Kata sahabat ini, saya nggak butuh dunia ya Rasul. Ya, saya pengennya dikumpulkan kembali bersamamu, dekat denganmu di surga. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan kabar gembira, ya wis, a'inni, akan tetapi bantulah aku. Nabi minta bantuan. Masalah akhirat wis genti aku sing ngewangi awakmu. Ya. Siap Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat surganya. Tapi Rasul minta kepada salah seorang sahabat ini tadi, fa'inni bikasrotis sujud. Bantulah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Maksudnya apa? Sholat. Ya, maksudnya sholat. Artinya ketika ada seorang sahabat yang minta
besok bisa kumpul bersama Rasul iyakan, cuma usahamu hari ini dengan memperbanyak sholat. Berarti sholat tidak bisa diremehkan, khususnya dalam hal ini yaitu yang wajibnya terlebih dahulu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan sholat sunnah, yaitu sholat al-istisqa. Ya, sholat istisqa, sholat minta hujan. Ya, seperti hari-hari ini mungkin kalau pemimpin kita meminta kita menegakkan istisqa, ya tidak apa-apa, karena di wilayah kita sudah lumayan garingi, ya, bahkan beberapa daerah sudah larang banyu, wis arang banyu, larang banyu. Dan ini dibuktikan dengan munculnya beberapa program kemanusiaan sosial, yaitu infak atau sedekah air bersih, sedekah air minum. Ya, saudara-saudara kita yang mungkin masuk wilayah Gunung Kidul atau daerah Grobogan, Kradenan, macam-macam, itu sudah ya dari berbagai macam lembaga sosial masyarakat dan juga dakwah itu sudah berteng-teng air, salah satunya yang dari Lawu, ya. Termasuk ketika kita kemarin juga membantu saudara-saudara kita, ya, cuma ya jenenge anyaran nih kadang yo butuh pengalaman. Niate iki apik Mas, ngewangi dikei sing paling apik, ya, ditukokne tirta Lawu sing 600.000, ya, sampai Grobogan kono Pak, sing kene 300-an sampai kono iso, ya, 500-600. Kita edukasi masyarakat bahwa air pegunungan itu langsung minum, ya, aman. Jebule mereka gunakan untuk nyombol sapi, ya, ternyata kalau minum mereka masih mampu untuk isi ulang. Yang mereka butuhkan untuk MCK, ya, mandi, cuci, ya, dan minumnya ternak. Nah, dari sini pelajaran berarti. Oh, berarti rasa sing, ya, larang-larang, dalam arti ternyata yang dibutuhkan bukan sampai di level untuk minum. Akhirnya yang di satu tangki sing 200.000 malah lebih banyak, bisa bertangki-tangki akhirnya. Awalnya 600.000 sak tangki, kan 200.000 dadi pirang tangki? 3 tangki. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan wa sholatul istisqa'i sunnatun idza idturran nasu li faqdil ma'i, ya. Jadi hukum sholat istisqa adalah sunnah jika manusia sudah mulai bingung, mulai khawatir dengan kekurangan air, ya, karena mintanya harus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak ada sangkut pautnya dengan makhluk apapun zat selainnya, nggak ada hubungannya dengan brambang disundui, nggak ada, ya, nggak ada hubungannya dengan Bathara Kala, Mbau Reksa, macam-macam, nggak ada. Kalau kita butuh, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan sholat istisqa, ya, karena ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ibadah kita di masjid, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah sesekali kalian berdoa kepada Allah tapi juga bersekutu dengan yang lainnya.
Contohnya siapa? Contohnya kekasih Allah, Khalilullah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika detik-detik dilempar ke dalam kobaran api Namrud, Jibril datang. Ya, Jibril datang. Malaikat Jibril menawarkan, "Ya Ibrahim, a ilayya lakal hajah." Apakah kamu butuh sesuatu dariku? Butuh bantuan? Jibril ini nawari. Apa jawabnya Nabi Ibrahim? Fa amma antala wa ammallahu fabala. Kalau bantuanmu Jibril, enggak. Tapi kalau pertolongan Allah, iya. Itu yang aku harapkan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Ya. Nabi Ibrahim itu ditawari pertolongan sama malaikat Jibril aja nolak. Ya. Kalau Allah takdirkan aku ya mendapatkan siksanya Namrud, ya sudah. Tapi ternyata Allah mendengarkan kekokohan tauhid hambanya, sampai kemudian Allah tolong dengan Allah perintahkan api kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei gemi, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Lengkap Allah ya perintahkan kepada api. Karena Allah nggak perintahkan cuma adem tok. Karena besok azab Allah di neraka, ya, api neraka itu nggak cuma panasnya saja. Terkadang ada orang-orang yang disiksa, naudzubillah, di nerakanya Allah dengan api yang sangat dingin. Ya, jadi nggak mesti panas. Mau panas, mau adem, tapi lek jenenge sekso, ya tetap kita naudzubillahi min dzalik, kita berdoa supaya Allah tidak terjerumuskan, ya, tidak menjerumuskan dan tidak menghendaki kita masuk ke dalam azabnya. Ya, jadi lengkap doanya Nabi Ibrahim kepada Allah. Allah juga lengkap berikan keselamatan. Jadilah api dingin dan menyelamatkan Ibrahim. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak yang salah paham. Karena malaikat Jibril nawari bantuan, berarti kita doa kepada Allah melalui Jibril gak apa-apa. Berarti kita doa kepada Allah, minta kepada orang soleh yang sudah mati, gak apa-apa. Nah, ini salah di dalam memahami. Padahal catatan yang benar adalah kenapa malaikat Jibril menawari bantuan? Karena Jibril gak tahu Allah akan menyelamatkan Ibrahim atau tidak. Nabi Ibrahim itu selamat apa kobong itu malaikat Jibril nggak tahu sebelum Allah kasih tahu. Jadi di sini ada prinsip akidah kita bahwa malaikat pun tidak tahu perkara gaib sebelum Allah beri tahu. Malaikat Jibril nggak tahu, makanya karena Jibril punya kemampuan, ditekani Nabi Ibrahim. Lek trimo ngangkat Nabi Ibrahim gawa miber iso. Ngangkat Nabi Ibrahim gawa ngilang misalnya bisa. Malaikat Jibril punya kemampuan itu. Lah kalau kita punya kemampuan sesuai dengan skill kita, boleh bantu apa enggak? Boleh. Ya. Ada tangga kita, temen kita mogok montore lah, awake dhewe cekelane obeng oli. Nawari bantuan boleh? Boleh, karena ada kemampuan. Lah kalau ada temennya ya sing lagi sakit pengen mari, kita nggak punya kemampuan mengobati dan memang yang menyembuhkan hanya Allah, gimana nawarinya? Bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya. Kita yang butuh sama. Neng Bengawan nglangi
kentir. Kita ngelihat neng dhuwur enek kanca sing iso ngelangi. Pinter meneh. Njaluk tulung boleh apa enggak? Boleh, karena kita tahu dia punya kemampuan bisa nolong. Nah sekarang kalau kita meh kentir, lah kok enek kanca sing gupak banyu wae wedi, apa meneh nyemplung. Ya, kemudian kita minta tolong. Ya, itu nambahi masalah namanya. Begitu pula kondisi ketika kita sedang diuji. Ya, kita diminta kesabarannya, lah kok malah kurang sabar, jadilah minta kepada siapa, minta kepada yang siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi salat istisqa hukumnya adalah sunnah wa tuf'alu ka salatil 'idi fis sahra'i. Dan salat istisqa itu dikerjakan mirip salat Id secara lokasi. Di mana? Di tanah lapang. Ya, jadi salat istisqa itu memang anjurannya bukan di masjid. Ya, dalam catatan selagi manusia bisa berkumpul semakin banyak semakin bagus. Sehingga masjidnya nggak mampu menampung. Mau nggak mau cari tempat yang lebih luas. Ketemu lapangan, ketemu mungkin daerah padang pasir kalau di tanah timur tengah sana. Tapi kalau ternyata yang paling besar di wilayah itu tempat menampungnya adalah masjid, maka ya masjid tidak apa-apa digunakan untuk sholat istisqa. Bedanya apa terus dengan sholat Id kalau gitu? Kalau di dalam sholat Id kita disunnahkan memakai pakaian yang paling wangi, paling rapi, terbaik. Ya, sing terbaik teranyar yo kenek. Itu kalau sholat Id. Tapi kalau sholat istisqa kita diminta pakaian yang paling sederhana. Ya, supaya kita ini benar-benar dalam nuansa melas di hadapan Allah, nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya. Selain itu, yang punya ingon-ingon ternak boleh dibawa. Kalau di tanah lapang, yang masjid ya beda ceritane. Kalau di tanah lapang boleh, sing duwe mendo wedhuse digawa. Ya, supaya nanti ketika kita berdoa, ya Allah, kalau Engkau tahan hujanmu karena dosa-dosa kami, karena kezaliman kami, karena maksiat yang kami lakukan, setidaknya kami mohon turunkanlah hujanmu untuk ternak-ternak ini. Ya, kalau kami memang dosa yang kami lakukan terlalu besar sehingga Engkau murkai kami, maka lihatlah bahwa di sekeliling kami masih ada ternak-ternak, dan ini juga bagian dari makhlukmu yang mereka juga sedang membutuhkan air yang datang darimu. Nah, itu bedanya. Jadi jangan malah kita berlaku kesombongan. Maka ketika pengen hujan kok malah jaluk atau nekakne pawang hujan, wah itu malah sombong banget itu. Ya, itu menunjukkan kesombongan kita. Wa yakhruju ilaiha, nah ini yang barusan kita sampaikan, keluarnya dari rumah mutakhasyian, mutadzallilan, mutadharrian. Dari dalam kondisi khusyuk, merendahkan diri, ya, menghinakan diri dan yang sejenisnya. Fayusolli rakaataini. Salatnya dikerjakan sebanyak 2 rakaat seperti salat Jumat, seperti salat Id tanpa ada tambahan takbir. Thumma yakhtubu khutbatan wahidatan. Selepas salam, maka ada satu khatib
yang intinya memberikan nasihat kepada umat untuk memperbanyak al-istighfar wa qiraatal ayat allati fiha al-amru bihi wa yulikhu fid du'a. Diminta kalau bisa doanya dalam kondisi betul-betul nuansanya butuh. Kalau bisa nangis silahkan nangis, tidak apa-apa. Ya, kalau bisa dengan kosakata yang merendahkan diri kita di sisi Allah silahkan, tidak apa-apa. Dibikin dulu sebelum khutbah, ya, mungkin narasi doa yang menunjukkan kita lemah, nggak punya kekuatan, kita manusia yang banyak dosanya, Allah yang maha pengampun, ya, kita yang banyak kufur nikmatnya, Allah yang menurunkan rezeki, seperti itu, ya. Maka ketika kita betul-betul dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi nestapa, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan anugerahnya berupa hujan. Wala yastabtiul ijabah. Ini penting. Dan jangan kemerungsung pengen ndang diijabahi. Ya. Wingi salat istisqa ora udan-udan. Ya, nggak boleh kita seperti itu. Yang penting ketika kita sudah sholat istisqa, itu udah poin sendiri. Ya, karena kita sedang melaksanakan ibadah. Dan ibadah itu kan lillah, hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Allah ijabahi langsung, alhamdulillah. Kalau belum Allah ijabahi, ya tetap alhamdulillah, setidaknya duwe tabungan amal nate sholat istisqa. Wayam bagi, dan sebaiknya lagi qablal khuruji ilaiha, sebelum pelaksanaan salat, ya, fi'lul asbabillati tadfa'u syarra wa tunzilur rahmah, melakukan sebab musabab yang Allah kehendaki turunnya rahmat, Allah angkat balak maupun musibah. Apa saja itu? Kal istighfar, banyak-banyak istighfar, wat taubah, taubat, ya. Jadi bar pelaksanaan sholat istisqa isu sore ini nyewa dangdutan, wah ya repot ini, ya kan? Ini salah satu yang memperbanyak istighfar dan taubah. Wal khuruj minal madzalim, keluar, tobat, berhenti dari kezaliman. Wal ihsani ilal khalqi, dan berbuat baik kepada sesama, ya. Sing diutang bayar lunasi, nah, itu bagian dari ihsan terhadap sesama. Yang punya salah minta maaf, ya. Maka ketika ada apa istilahnya, yo, istilah dalam ucapan sing penting iki urusane dhewe mbek Allah, ya, wong dhewe iki akeh salahe mbek Allah kok, ya bener itu, ya, gak usah ngurus sing liyane, gak usah ngurus kiwa tengen. Nah, ini ada benernya tapi sesuai dengan kondisinya. Kalau kita emang ada masalah, ada urusan hak antar sesama, ya, kemudian kita bertobat kepada Allah, ya, potensi Allah mengampuni ada. Lah tapi urusan dengan sesamanya, yo tetep dipikir gue, ya. Bahkan bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tangguhkan ampunan sebelum kita minta maaf kepada sesama itu. Dipikir, Mas. Ya. Jangan kemudian kita malah ngerasa, ya, tambah penak. Maka ada satu pendapat di kalangan ini dalam masalah fikih zakat, ya, fikih zakat. Umpamanya saya punya utang saya 80 juta.
Ya, pengennya tak puter. Dadekne usaha. 80 juta. Ketemu 5 sasi berkembang jadi 85 juta. Sampai 1 tahun bisa 100 juta misalnya. Tapi 80 jutanya duit utangan. Ya kan? Kalau dilihat dari persyaratan zakat mal, yaitu nisab, batas minimal, saya punya duit 100 juta itu sudah nisab apa belum? Sudah. Ya, sudah. Berarti kalau sudah, ditunggu setahun berikutnya, yaitu haul. Kalau ternyata satu tahun berikutnya duit kui pancet, gak medun, atau malah sansaya akeh, ya 110 we. Ya, padahal nisabnya itu kan 85 gram emas. Kalau hari ini anggaplah coro gampang ngitung 1 gramnya adalah 1 juta, berarti kan ketemu nisabnya 85 juta. Padahal duitku pinten wau 110. Nisabnya sudah dapat, haulnya juga sudah dapat. Pertanyaannya adalah, saya wajib zakat atau tidak? Ya, saya wajib zakat atau tidak? Kalau tanyanya ulama zaman dulu, mesti jawabannya enggak. Kenapa? Karena duitnya kan sing 80 duwekmu. Itu duit utangmu. Ya, lek dipreteli kan berarti 80 wae wong sing tak utangi, sisone baru milik saya. Berapa sisanya berarti? 110 kurangi 80, 30. Masuk nisab emas? Enggak. Nah, itu kalau ulama-ulama zaman dulu. Ketemu ulama hari ini seperti penulis kitab ini atau Syekh Shalih Utsaimin muridnya, ya, maka jawabannya ada 2. Enggak jadi seperti ulama zaman dulu. Dilihat dulu karakter wong isik. Kalau orangnya ini karakternya adalah ketika dia sudah punya harta senilai nisab bahkan lebih, dan ternyata setelah dia haul atau mendekati haul, dia datangi pemilik uang alias piutang, ya, sehingga dilunasi. Mas, matur nuwun nggih, ya, 2 tahun yang lalu sampean wis bantu saya untuk buka usaha, alhamdulillah iso mlaku apik. Nah, ini saya lunasi, tak bayar 80 juta cash lunas. Berarti tinggal punya duit 30 juta. Enggak wajib zakat karena enggak masuk kriteria. Jawaban yang beda terjadi kepada orang yang karakternya pancen males-malesan lunasi utang. Karena nek wong sing model ngono, Pak. Ya kan? Dia udah punya kemampuan. Wis duwe duit 30 juta. Tapi kon balekne 80 ki wangel. Padahal ya bukan duwite dhewe. Tapi kon balekne sengko. Maka orang yang seperti ini ketika hartanya sudah haul tadi masuk, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Goro-goro ya orang dang dibayar-bayar. Ya, gitu. Ya, meskipun ini bukan perkara yang menjadi kesepakatan ulama, tapi setidaknya ini memberikan pelajaran penting bagi kaum muslimin dan muslimat supaya segera melunasi hak-hak saudaranya, termasuk masalah utang piutang. Wa ghairiha minal asbabillati ja'alaha Allah jalibatan lirrahmah
dafi'atan linniqmah wallahu a'lam. Dan perkara-perkara yang lain, ya, ibadah-ibadah yang lain, sebab-sebab yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya, mengangkat madharatnya dan lain seterusnya dari amalan ibadah. Ya, intinya ketika kita selesai atau sebelum melaksanakan sholat istisqa, memperbanyak ibadah. Yang mau bersedekah silahkan bersedekah, yang mau bersilaturahim, ya, menyambung hubungan nasab, hubungan persaudaraan yang putus, ya, silahkan. Pokoknya semua amal kebaikan itu membuka keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita belajar sholat, kita juga mengenal auqatun nahyi, yaitu waktu-waktu yang terlarang. Ya, waktu-waktu yang terlarang secara normal untuk kita melaksanakan sholat. Ya, sekarang pada intinya waktu yang terlarang itu sebetulnya simpel, 3. Esok enek, ya, kemudian manjing awan ada, kemudian manjing surup ada. Ya, itu 3 normalnya. Cuma nanti terkadang rodok manak titik. Ya, seperti hanya kita dulu belajar pembatal wudhu. Pembatal wudhu itu sebetulnya kan simpel. Pokoknya semua yang keluar dari 2 jalan, baik depan maupun belakang, itu pasti membatalkan. Ya, bagi perempuan ada tambahan, ya, mungkin nifas, haid, bahkan bukan batal wudhunya, bahkan terlarang untuk sholat. Kemudian juga ada Pak ya, aridah, murtad, ya, bar wudhu murtad, yo iso wae, ya. Kemudian ada yang disepakati kan, di lain itu ada yang tidak disepakati, seperti ghuslil mayyit, ya, bar ngedusi mayit, ya, itu ada yang sebagian memasukkan batal wudhunya, artinya kalau mau sholat wudhu lagi, ya. Ada yang tidak sampai membatalkan, tapi lebih utama wudhu lagi, tergantung ngedusinya bagaimana. Kalau memandikannya ternyata sampai menyentuh auratnya, ya, maka masuk kategori mashudz dzakar awil farj, yaitu menyentuh kemaluan. Ya, kemaluan bercabang lagi, ada yang pakai alas maupun tidak pakai alas dan lain seterusnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang terlarang 3, ya, pada intinya normalnya dulu, ya, minal fajri ila antartafi asyamsu qidarumhin, dari waktu subuh, habis sholat subuh, sampai matahari meletak setinggi tombak, ya, matahari meletak setinggi tombak. Dari meletaknya itu paling yo 15 menit. Jadi bar subuh sampai matahari srengenge meletak 15 menit itu dilarang untuk sholat. Masalahnya sampean tangine pas lengenge meletek gek urung subuhan. Lah itu beda ceritanya. Ya, ini kasusnya ketika kita sudah sholat subuh. Ya, maka awal waktu bolehnya sholat yaitu sholat tadi ketika matahari meletak, kemudian sudah pecah, sudah tambah panas, tambah benter, nah itu sudah sebatas tombak, dan di atasnya itulah waktu syuruk atau isyraq. Nah itu baru kita boleh
sholat. Selain itu secara umumnya kita nggak boleh sholat. Bahkan zaman Nabi juga tidak boleh nguburkan mayit. Ya. Beda kasusnya ketika kita memang baru masuk masjid. Kalau tahiyatul masjid beda. Ini kasusnya beda. Wa min sholatil asri ilal maghrib au ilal ghurub. Dari sholat asar, habis kita sholat asar pada waktunya, kemudian sampai wayai manjing maghrib itu nggak boleh sholat. Ya, itu waktu terlarang. Normalnya sampean sholatnya tangi ini jam 4 seprapat, ya mau nggak mau sholat asar harus ditegakkan. Wa min qiyamis syamsi fi kabidis sama ila antazula wallahu a'lam. Jadi mulai matahari bentar-bentar itu sampai kemudian mulai masuk ya iup-iupnya. Nah, itu juga termasuk larangan waktu sholat, di mana larangan ini sama sekali tidak berlaku di dua tanah suci, yaitu Masjidil Haram Mekah dan Masjid Nabawi. Dua tanah suci aman, tidak ada istilahnya ketentuan seperti ini. Sebagaimana Rasul SAW menyampaikan, siapapun yang datang ke tanah suci mau sholat kapanpun itu dibolehkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lebih detailnya insyaallah kita akan ambil di kesempatan berikutnya. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.